Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 81. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang sebuah energi yang tidak terbatas begitu cepat mengembun di tubuh dan juga telapak tangan Muchen. Setelah berhasil melewati bencana tubuh manusia, tubuh fisik Dewa Petir milik Muchen juga berhasil dipromosikan mencapai simbol petir tingkat kelima. Karena hal inilah, Muchen tidak takut dengan Sue Tiandu karena dia masih belum bisa melewati bencana tingkat spiritual. Melihat hal ini, ekspresi wajah terpancar dengan jelas. Cahaya sekitar bahkan berubah menjadi cahaya merah. Dan bahkan anggota dari klan Dewa Darah juga mulai memancarkan energi yang begitu kuat dari dalam tubuh masing-masing. Sementara Luoli langsung maju ke depan, bahkan kelompok dari Wen Qingxuan juga mengambil tindakan. Hal ini jelas membuat Sue Tiandu dan juga anggota kelompoknya tahu jika Muchen dan juga kelompok Wen Qingxuan sudah bergabung. Sue Tiandu tidak lagi berani memulai perkelahian karena hal ini jelas akan merugikan bagi kelompoknya. Sue Tiandu segera pergi dan dia berjanji akan melawan mereka pada pertemuan di puncak gunung kayu ilahi dan menunjukkan siapa yang jauh lebih kuat. Hal itu jelas membuat Muchen yang cukup geram dan juga tidak sabaran melayangkan sebuah serangan energi. Namun Sue Tiandu yang tidak ingin terprovokasi pun langsung meledakkan sebuah kabut yang berwarna merah. Setelah kabut ini menghilang, sosok mereka secara misterius juga menghilang dari tempat itu. Muchen tahu jika Sue Tiandu mulai menggunakan teknik khusus untuk mengelabuhi kepergian dari kelompok mereka. Dan saat Muchen mengetahui jika Sue Tiandu akan pergi ke sisa-sisa dari istana kayu suci, membuat dia jelas menyimpan dendam yang begitu luar biasa. Karena Muchen yakin apabila Sue Tiandu kedepannya juga tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu Luoli. Luoli kemudian memutuskan untuk menenangkan Muchen. Dia mengatakan jika teknik itu adalah teknik pelarian darah dewa dari klan Dewa Darah. Lagi pula, kita masih akan memiliki peluang yang besar di masa depan. Tidak ingin terlalu berlarut-larut, mereka pun memutuskan untuk segera membeli beberapa barang yang sekiranya bisa diperlukan dan juga bermanfaat dalam perjalanan kali ini. Menyaksikan suasana yang berada di depannya begitu terasa menyenangkan karena meskipun banyak orang tapi tidak ada satupun orang yang berkelahi. Muchen dan juga Luoli pun memutuskan untuk segera mengikuti Wen Qingxuan. Kehadiran mereka jelas membuat kelompok Muchen menjadi pusat perhatian, terutama dua gadis cantik yang memiliki kekuatan paling menonjol. Ya, gadis itu adalah Luoli dan juga Wen Qingxuan. Tatapan mata dari orang-orang di dalam tempat ini mulai tertuju kepada keduanya. Muchen kemudian menggenggam telapak tangan dari Luoli sebagai pertanda untuk menunjukkan bahwa ini adalah gadisku. Siapa yang menyentuhnya harus berurusan dengan diriku. Tidak hanya menggenggam tangan Luoli, tangan dari Muchen juga menggenggam tangan Wen Qingxuan untuk meredakan tatapan mata dari pria-pria yang haus di tempat ini. Menyadari hal seperti itu, Wen Qingxuan berjalan begitu cepat. Setelah keluar dari kerumunan tersebut, dia pun langsung melemparkan tangan dari Muchen dengan marah. Jelas hal ini mengundang tatapan mata heran dari rekan-rekannya karena Wen Qingxuan adalah wanita yang cukup terkenal dan dia juga sangat anti dengan cowok. Muchen akhirnya mulai bersikap cuek dalam hal ini. Dia mulai memfokuskan tatapan matanya pada barang-barang yang dijual di dalam pasar dadakan ini. Muchen tahu jika barang-barang ini didapat dari sisa-sisa peninggalan kuno atau reruntuhan kuno. Mereka yang tidak menggunakan benda yang telah didapatkan memilih untuk menjual atau ditukar dengan barang lain yang lebih berguna bagi kelompok masing-masing. Setelah berjalan beberapa menit, mereka yaitu kelompok Muchen mulai melihat adanya salah satu tempat penjualan yang begitu banyak orang di dalamnya. Jika dilihat, isi dari yang dijual ini begitu lengkap. Bahkan ada beberapa pilihan pil spiritual. Namun dari banyaknya pil yang berada di sana, Wen Qingxuan memilih untuk membeli sebuah pil yang berwarna hijau.
Meskipun 5 pil ini tidak sepadat pil yang sebelumnya, namun penawarannya cukup tinggi karena harus ditukar dengan 2 item spiritual kelas tinggi. Yang satu adalah benda yang bisa digunakan untuk penyerangan, dan yang satu lagi adalah benda yang bisa digunakan untuk pertahanan, seperti baju armor dan yang lain-lain. Ekspresi senang mulai muncul di wajah Wen Qingxuan. Pil hijau spiritual ini bisa dengan mudah memulihkan energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya. Bahkan jika dikonsumsi dengan pil yang dia punya, maka hal itu akan menguatkan tubuh fisik seseorang. Pil yang sekarang dia beli adalah sesuatu yang sangat berharga karena hanya bisa dihasilkan oleh 3 tempat, yakni Klan Dewa Pil, Dataran Bunga Segudang Kuno, dan juga wilayah api yang tidak berujung. Wen Qingxuan pun memutuskan untuk memberikan Muchan dan juga Luoli masing-masing 1 pil agar kekuatan yang mereka punya bisa semakin maksimal. Setelah membeli pil itu, Wen Qingxuan segera mengajak mereka untuk pergi. Namun Muchan merasa ada yang menarik dirinya untuk lebih masuk ke dalam ruangan dari toko itu. Di atas panggung dia melihat seorang pemuda berdiri dengan segulung kertas yang dia yakini sebagai kertas diagram formasi. Tak lama, pemuda yang berada di atas panggung itu pun menjelaskan jika ini memanglah diagram formasi tingkat kelima yang bisa menyebabkan ketakutan bagi mereka yang sudah melewati bencana tubuh manusia. Muchan merasa jika formasi ini cukup cocok untuk dirinya. Dia jelas memerlukan formasi yang jauh lebih kuat untuk bisa mengalahkan lawan yang juga jauh lebih kuat. Namun penawaran dari harga lelang ini cukup tinggi karena harus ditukar dengan 2.500 poin. Beruntungnya tim Muchan menyetujui hal ini, jadi dia bisa melakukan penawaran. Awalnya Muchan mengajukan penawaran 2.600 poin. Melihat jika tidak ada lagi yang ingin bertawar dan palu juga sudah hampir diketuk, namun tiba-tiba saja muncul 2 orang. Mereka langsung mengajukan tawaran 3.000 poin. Hal ini jelas menjadikan tatapan mata dari Muchan kurang senang. Melihat 2 orang itu, Wen Qingxuan memberitahukan jika mereka berdua adalah tim dari Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan mereka juga memimpin aliansi Akademi Tombak Violet. Nama masing-masing dari kedua orang ini adalah Qin Feng dan juga Liu Xiong. Muchan tidak menyangka jika aliansi akademi akan mencarinya sampai ke daerah ini. Muchan masih yakin jika tujuan dikirimnya 2 orang itu adalah untuk memperebutkan kuota ilahi dari kelompoknya. Melihat hal ini, jelas tatapan mata Muchan berubah menjadi jauh lebih gelap dengan hawa yang tiba-tiba berubah dingin. Muchan tahu jika kelompok itu memang sengaja melakukan hal seperti ini. Maka dari itu dia mencoba untuk menaikkan harga tawar-menawarnya menjadi 3.500 poin. Namun sesuai dugaan, kelompok itu tidak mau mengalah dan mulai mengajukan penawaran yang jauh lebih besar lagi. Bahkan kali ini mereka berani menawar di harga 4.000 poin. Jelas hal itu membuat Muchan harus mundur karena dia hanya memiliki maksimal poin 3.700. Namun ketika Muchan memutuskan berbalik arah dan akan pergi, sebuah suara lembut mulai berkata jika dia akan membeli di harga 4.500 poin. Mendengarkan suara ini jelas membuat Muchan tahu jika itu adalah ulah dari Wen Qingxuan. Raut wajah terkejut dari seorang Muchan tidak bisa disembunyikan begitu saja. Jelas Muchan langsung memprotes karena kerjasama mereka bukan soal barang yang ingin dibeli. Namun Wen Qingxuan meyakinkan memang itu barang yang ingin dia dapatkan. Hal ini jelas membuat semua orang tidak berani melawan dengan poin terbanyak dari Wen Qingxuan. Kelompok aliansi awalnya ingin mengajukan keberatan karena keikutsertaan dari seorang Wen Qingxuan, namun tanpa diduga Mo Yu datang dan berkata jika memang Wen Qingxuan menginginkan hal itu, maka mereka tidak akan bisa berbuat hal lain. Menyaksikan hal seperti ini, jelas setiap kelompok yang ada cukup heran kenapa Wen Qingxuan mau mengeluarkan 4.500 poin hanya untuk seorang pemuda yang tidak terkenal seperti Muchan. Semua orang pun mulai berpikir jika gadis itu mungkin memiliki perasaan terhadap Muchan yang berasal dari Akademi Beichang. Mo Yu kemudian memberikan perintah untuk menyebarkan
Informasi di tempat ini jelas ini akan menjadi kekecewaan tersendiri bagi laki-laki yang sudah mengagumi seorang Wen Qingxuan selama ini. Dengan begitu, mereka tidak perlu bersusah payah menghadapi kelompok dari Mu Chen, karena selama perjalanan menuju gunung kayu ilahi, mereka pasti akan menemukan begitu banyak kesulitan. Setelah keluar dari toko tersebut, Wen Qingxuan secara perlahan menjentikkan jarinya dan kemudian dia mengirimkan diagram formasi yang baru saja dia beli untuk Mu Chen. Menyaksikan hal seperti itu, rasa gelisah mulai muncul di dalam hati Mu Chen, karena demi mendapatkan benda ini, bahkan Wen Qingxuan dan juga kelompoknya harus keluar dari peringkat 16 besar. Mu Chen pun berjanji bahwa dia akan mempelajari formasi ini dengan sungguh-sungguh dan akan membantu kelompok Wen Qingxuan mendapatkan posisinya di peringkat pertama lagi. Mereka pun mulai kembali perjalanan menuju Gunung Kayu Ilahi. Sesampainya di sana, mereka bisa mengetahui jika ada puluhan ribu orang yang ada hal ini. Jelas karena sisa-sisa dari istana Dewa Kayu ini begitu kuat. Namun Wen Qingxuan menjelaskan jika tempat itu merupakan salah satu sisa reruntuhan yang kecil. Dahulu di sekitar istana ini ada begitu banyak harta berharga. Su Huang pun penasaran kenapa tempat yang sebesar dan juga sekuat ini bisa hancur. Wen Qingxuan pun kembali menjelaskan jika dahulu telah terjadi sebuah bencana yang luar biasa hampir seperti kiamat yang menyebabkan dunia 1000 besar juga hampir hancur. Mendengarkan cerita seperti itu, jelas wajah semua orang mulai bertanya-tanya hal apa yang bisa menyebabkan bencana sampai-sampai akan kiamat. Namun di sisi lain, Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini, pikirannya pun mulai mengaitkan apakah itu terkait dengan suku iblis atau suku ras jahat asing yang pernah dibicarakan oleh Raja Naga Putih, dan apakah semua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Namun tak lama Mu Chen mulai tersandar dari lamunannya karena Wen Qingxuan sudah mengajak dirinya dan juga yang lain untuk menuju ke tempat yang jauh lebih dalam. Tak perlu waktu lama, saat ini mereka sudah bisa melihat sebuah gunung hijau yang begitu menarik perhatian. Mata Mu Chen tak pernah lepas dari gunung itu. Bahkan saat ini dia mulai bisa merasakan jika gunung hijau tersebut telah diselimuti oleh sebuah formasi kuno. Wen Qingxuan juga mulai berkata jika gunung itu memang seperti dekat. Namun ketika seseorang mencoba untuk masuk, mereka akan dibawa untuk semakin menjauh. Mu Chen pun memutuskan untuk menjelaskan hal ini disebabkan karena formasi spiritual yang telah dibentuk dan menyelimuti gunung itu. Bahkan formasi spiritual ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk bisa dipecahkan. Dia bahkan tidak yakin seorang ahli yang berada di level sovereign mungkin belum tentu bisa menembus pertahanan itu. Namun karena formasi ini sudah sangat lama, pasti akan ada cara untuk bisa ditembus. Hanya dalam waktu yang cukup singkat saat ini hampir semua kelompok sudah datang. Bahkan kekuatan mereka sudah jauh lebih kuat daripada pertama saat mereka bertemu mengikuti turnamen akademi spiritual ini. Luoli mulai berkata, jika untuk membuka gunung kayu ilahi, mereka membutuhkan 6 plakat kayu ilahi. Mu Chen pun segera mengeluarkan plakat kayu itu dan dia tahu jika di dalam plakat kayu ini terdapat seni ilahi yang lebih rendah. Jika 5 plakat lainnya juga memiliki seni ilahi, maka Mu Chen harus jauh lebih berhati-hati lagi. Ketika Mu Chen mulai tersadar dari pikirannya, dia juga menyadari jika ada 10 sosok cahaya berwarna merah mengarah pada kelompoknya kali ini. Semakin dekat Mu Chen semakin tahu jika itu adalah kelompok dari Sui Tiandu. Bahkan saat ini mereka sudah sampai di depan dari kelompok Mu Chen. Tak lama, sosok dari Akademi Spiritual Suci juga mulai bermunculan. Mu Chen mulai mengetahui jika di tempat sisa-sisa gunung kayu ilahi ini benar-benar dipenuhi dengan para ahli yang cukup hebat.
pandangan mata dari Muchen masih tetap tidak bisa dialihkan dari kelompok Akademi Spiritual Suci. Bahkan, dia memfokuskan matanya pada Wang Song yang merupakan salah satu dari 4 putra suci Akademi Spiritual Suci ini. Muchen juga mulai menyadari jika tatapan mata Wang Song padanya lebih seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Bahkan di belakang Wang Song berdiri sosok seorang Xiahou. Muchen tidak menyangka jika orang itu masih hidup sampai saat ini. Tidak lama kemudian, berbagai kelompok yang lainnya juga telah muncul dan tidak disangka ini adalah 3 tim Akademi Spiritual Suci lainnya yang sudah mulai berkumpul. Bahkan Wang Song sudah mulai berjalan mendekat pada mereka. Tidak lama kemudian Wang Song mulai menyapa Wen Qingxuan. Bahkan dia juga mulai menawarkan untuk bekerjasama kembali. Kekuatan yang dimilikinya menjadikan dia yakin jika Wen Qingxuan pasti akan mau bekerjasama dengan kelompok Wang Song. Muchen yang mendengarkan hal seperti ini hanya bisa pasrah karena kekuatan yang dimiliki Wang Song memang jauh lebih kuat daripada dirinya. Tapi di sisi lain, Wen Qingxuan mulai merasa tidak nyaman jika harus menerima tawaran kerjasama dari kelompok Wang Song, karena selama ini kelompok Muchen tidak pernah melakukan pengkhianatan. Wen Qingxuan ingin meminta tolong pada Muchen untuk menjelaskan, namun siapa sangka jika Muchen malah memalingkan wajahnya. Hal ini membuatnya mau tidak mau harus memberitahu Wang Song secara pribadi jika dia sudah bekerja sama dengan kelompok Muchen, dan Muchen adalah ketua dari kelompok yang baru ini. Mendengarkan jawaban dari seorang Wen Qingxuan jelas membuat raut wajah Wang Song menjadi cukup jelek, karena Wang Song tahu betul karakter dari seorang Wen Qingxuan. Selama mereka bekerjasama, Wen Qingxuan selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Namun kenapa saat ini seolah posisi seperti itu tidak dipedulikan lagi? Wang Song pun segera mengalihkan pandangannya terhadap Muchen dan meminta kelompoknya untuk bekerja sama. Dia yakin jika 3 akademi besar bersatu, maka akan semakin mempermudah kemenangan di depannya. Tapi Muchen sudah sepakat untuk tidak bekerja sama lagi selain dengan kelompok Wen Qingxuan. Melihat jika Muchen tidak memiliki niat untuk bekerja sama dengan kelompoknya, hal itu menyulut emosi dari Xiahou dan juga anggota yang lain. Mereka merasa jika Muchen memang benar-benar ingin cari mati. Melihat tatapan mata seperti ini, Muchen merasa jika Xiahou masih belum kapok dengan kejadian sebelumnya. Di sisi lain, Wang Song juga merasa apabila Muchen mulai meremehkan kelompoknya, hal ini jelas membawa sebuah hawa permusuhan yang begitu mendalam. Wang Song memberikan peringatan pada Muchen jika perjalanan ini tidak akan berjalan lancar. Dia juga memutuskan untuk segera pergi dengan tatapan mata penuh emosi. Ketika begitu banyak orang sudah mulai hadir, Muchen juga mulai bisa merasakan kehadiran dari kelompok-kelompok yang memiliki plakat kayu ilahi. Sampai saat ini, Sui Tiandu, Aliansi Akademi, serta Wang Song seharusnya sudah memiliki masing-masing satu plakat kayu akademi tersebut. Dia mulai penasaran dengan 2 plakat yang lainnya dipegang oleh siapa. Hal inilah yang membuat semua orang di dalam tempat ini juga penasaran dan berharap jika 2 kelompok lain yang memegang plakat kayu ilahi itu adalah kelompok yang lemah. Namun tidak lama kemudian 2 kelompok yang cukup kuat mulai mendekat. Hal ini tentu membuat tatapan mata banyak orang tertuju pada 2 sosok dalam kelompok yang baru saja tiba. Setelah semakin dekat, mereka tahu jika kelompok itu adalah kelompok yang berasal dari Akademi Spiritual 4 Lautan. Meskipun hal ini bukan akademi besar, namun ketika 4 cabang di dalamnya digabungkan, maka akan menjadi kesatuan yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sebelumnya, akademi ini belum pernah mengikuti turnamen antar akademi karena adanya masalah internal. Namun hari ini mereka telah datang sebagai pesaing yang baru. Bahkan Muchen dan juga yang lainnya mulai yakin jika orang yang datang semakin kuat, maka 5 akademi spiritual besar akan kesulitan untuk mempertahankan peringkat yang ada.
Hal ini karena kekuatan tim yang berpartisipasi semakin hari semakin menakutkan saja. Setelah tiba di depannya, Mu Chen mulai merasakan keterkejutan karena pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis. Bahkan Mu Chen pernah bertemu dengan gadis yang bernama Wu Yingying di jalan spiritual. Gadis itu bahkan pernah menjadi lawan pertamanya ketika berada di jalan spiritual saat itu. Hal inilah yang membuatnya tidak akan pernah melupakan wanita cantik tersebut. Kejadian memalukan yang dulu ada pasti akan sangat membekas pada ingatan mereka berdua. Dan benar saja, ketika Wu Yingying melihat sosok seorang Mu Chen, tiba-tiba saja dia berteriak, "Mu Chen! Aku akan melenyapkanmu." Tatapan mata semua orang mulai mengarah pada Wu Yingying yang kondisinya sudah seperti api yang membara dan hampir meledak. Mata merah menyala dengan muka yang juga telah berubah menjadi merah padam. Jelas hal ini membuat semua orang merasakan kebingungan apa yang telah terjadi sebenarnya. Bahkan sekarang energi spiritual yang luar biasa sudah mulai keluar dari dalam tubuh Wu Yingying ketika dia melihat sosok seorang Mu Chen. Bahkan dia juga tidak segan-segan meluncurkan sebuah serangan spiritual ke arah Mu Chen dengan cepat. Hal itu membuat Wen Qingxuan dan juga Luo Li tahu jika ada hal yang telah terjadi antara Mu Chen dan juga Wu Yingying, tapi itu disembunyikan di belakang Luo Li. Namun Mu Chen masih belum bisa menjelaskan semua ini sebelum dia membereskan masalahnya dengan seorang Wu Yingying. Kali ini sebuah cahaya petir hitam mulai menyembur keluar dari dalam tubuh Mu Chen. Tombak yang berwarna hitam juga telah dipegang di tangannya. Tak berapa lama serangan dari Wu Yingying mulai bertabrakan dengan energi tombak hitam dari Mu Chen. Ketika hal itu meledak, Mu Chen bisa merasakan jika kekuatan Wu Yingying saat ini jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan. Menyaksikan hal seperti itu, Wu Yingying merasa kekuatan Mu Chen juga lebih kuat dari yang dia harapkan. Hal ini membuat dia mengeluarkan energi yang berubah menjadi serangan tornado merajalela. Wu Yingying tidak akan menyerah begitu saja sebelum mampu menghajar seorang Mu Chen. Ledakan demi ledakan pun terus terdengar. Energi dan juga kekuatan dari keduanya sungguh luar biasa. Dengan terus menekan serangan dari Wu Yingying ini, Mu Chen mulai mencoba menjelaskan jika semua itu terjadi karena sebuah kesalahpahaman semata. Namun Wu Yingying merasa bahwa apa yang dilakukan Mu Chen di masa lalu adalah sebuah penghinaan bagi dirinya. Jika diberikan pilihan, tentu dia akan memilih untuk mati saja daripada dipermalukan seperti itu. Saat Wu Yingying akan melayangkan sebuah serangan yang jauh lebih kuat, seorang pemuda yang bernama Deng Tong dari Akademi Spiritual Bela Diri datang untuk melerai Mu Chen dan Wu Yingying ini. Dia berkata jika Wu Yingying masih terus berkelahi saat ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Deng Tong kembali memberikan peringatan jika tujuan mereka datang tempat ini adalah untuk mencari sisa-sisa dari istana kayu suci. Mendengarkan hal seperti itu, Wu Yingying dengan perasaan yang cukup kesal, dia pun mengambil senjata sabit miliknya dan kemudian menyeretnya pergi. Namun di dalam hatinya masih tersimpan dendam untuk seorang Mu Chen. Setelah menyaksikan kepergian dari Wu Yingying, Mu Chen pun segera menjelaskan pada Luo Li tentang apa yang telah terjadi supaya tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Tak lama setelah kejadian itu, energi mulai menyebar, menyebabkan formasi spiritual yang membungkus gunung berwarna hijau mulai mereda. Bahkan plakat kayu yang berada di dalam genggaman tangan dari Mu Chen mulai berubah menjadi lebih hangat dengan sinar cahaya hijau gelap yang datang begitu kuat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah formasi yang membungkus gunung hijau ini akan terbuka sepenuhnya dan kemudian orang-orang bisa masuk ke dalam tempat itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprolsa.